Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor-impor untuk Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona yang berasal dari Wuhan menjangkiti 2 warga negara Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu dan putrinya yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Kasus positif virus corona di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mencapai 2 kasus. Lalu, 1 minggu setelahnya mencapai 106 kasus pada minggu pertama. Lalu, pada awal April, kasus corona mencapai 200 kasus per hari. Angka itu terus melonjak naik sampai pada bulan Juli 2020 yang mencapai 1.000 kasus per hari. Namun, dengan adanya PSBB, memperketat protokol kesehatan, serta kualitas tenaga kesehatan yang semakin baik, semakin hari banyak masyarakat yang dinyatakan negatif lalu sembuh. Sehingga sampai Desember 2020 ini telah mencapai 650.000 kasus positif, 532.000 kasus negatif dan sembuh, lalu 19.514 kasus meninggal dunia. Beberapa masalah yang timbul dikarenakan COVID-19 ini. Yang pertama, masalah perekonomian, di mana ekonomi semakin meninggi sedangkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin menurun. Yang kedua, masalah pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar diharuskan menggunakan media daring. Yang ketiga, masalah sosial, di mana kita harus saling mengurangi interaksi dan juga komunikasi kepada sesama. Dalam perspektif geostrategi dan ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam mempertahankan kondisinya agar tetap sehat untuk melawan virus corona, hingga aspek sosial ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Perpaduan antara elemen kekuatan nasional, militer dan non-militer sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, serta kepatuhan masyarakat dalam mentaati seluruh himbauan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga solidaritas antar warga negara untuk saling menolong dan gotong royong juga sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Dilansir dari berita Kompas, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Adapun bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, yang pertama bantuan sembako diperuntukkan kepada warga Jabodetabek. Kedua, bantuan sosial tunai ditujukan untuk warga di luar Jabodetabek. Ketiga, BLT dana desa. Keempat, listrik gratis. Kelima, kartu prakerja. Keenam, subsidi gaji karyawan. Ketujuh, BLT usaha mikro kecil. Saya akan memaparkan salah satu bukti bahwa pemerintah dalam melaksanakan bantuan ekonomi kurang merata, yaitu salah satunya saat pandemi COVID-19 seperti ini, pemerintah hanya memberikan subsidi listrik kepada pengguna 450 volt, itu disubsidi 100%, sedangkan 900 volt dan 1300 tidak disubsidi sama sekali. Menurut saya, itu merupakan tindakan yang kurang adil, dikarenakan pengguna 1300 volt ataupun 900 volt
juga mengena dampak dari COVID-19 ini sendiri. Melihat fakta dan realita yang terjadi di lapangan bahwa bantuan dari pemerintah belum merata sampai di lingkup terkecil, kami sebagai mahasiswa ingin memberikan solusi baru mengenai pemerataan. Yang pertama adalah dengan memeriksa secara benar dari atasan sampai bawahan bagaimana kinerja anggota pemerintah dalam hal ini, khususnya untuk pembagian pendistribusian bantuan sosial untuk masyarakat gitu. Jika ada memang oknum-oknum yang mohon maaf yang menyalahgunakan jabatan dan menyalahgunakan dana bantuan ini untuk keperluan pribadi, maka saya rasa pemerintah harus bertindak dengan tegas gitu dan memberikan efek jera agar tidak ada dan tidak bermunculan oknum-oknum seperti itu lagi gitu. Yang kedua, masalah sosial, karena kita hidup di zaman teknologi yang dengan mudahnya informasi itu menyebar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya oleh hoax yang nantinya akan menimbulkan perpecahan di tengah masa-masa sulit pandemi COVID ini. Nah, yang ketiga, untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berani berjuang, berani meninggalkan keluarga yang di rumah untuk bersama-sama menyembuhkan Indonesia dan melawan COVID-19. Sudah selayaknya pemerintah memberikan apresiasi yang lebih kepada tenaga kesehatan, baik itu melalui fasilitas medis maupun jaminan keluarga dari tenaga medis, karena di situasi yang sangat complicated ini banyak sekali permasalahan yang timbul dan tentunya perpecahan akan terjadi di mana-mana apabila kasus-kasus pertahanan nasional ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Di saat pandemi COVID seperti ini, sila pertama dapat diterapkan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan agar virus ini segera berakhir di dunia. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Dengan menerapkan persatuan, segala sesuatu yang terasa berat akan terasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Yang mungkin saat ini bisa kita lakukan yaitu menjaga jarak dan berdiam di rumah saja. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini kita dapat menerapkan dengan cara mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa yang disebut PSBB. Dan yang terakhir sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kita membutuhkan sinergitas kerjasama yang tinggi antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hal yang mudah tentunya untuk menanggulangi semua kasus COVID-19, terutama dalam hal ketahanan nasional dan geostrategis. Nah, kami di sini sebagai mahasiswa dapat memberi aspirasi dan saran sebagai alternatif penanggulangan permasalahan COVID-19 agar lebih efektif dan lebih merata lagi tentunya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan, saling menjaga, dan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang nantinya dapat menguatkan kita untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.